Oke, kita balik lagi di part I don't know, part 2, part 3. Eh, kita akan lanjutin lagi soal tadi bahas keadaan pandemi di Estonia yang kita yakin dari dengar cerita sedikit aja dari Endik aja kita yakin ini sangat sangat terorganisir dengan baik, kondisinya sangat kondusif dan sangat terkendali, apalagi penduduknya cuma 1,3 juta jiwa ya. Oke, silakan Ci. Kita ngomongin pandemi, Lik ya. Gue mau nanya deh, pemerintah di sana tuh seberapa ini nggak sih, seberapa respon nggak sih? Maksudnya adalah kalau kita bicara di Indo kan cukup, ya sebagian orang cukup kecewa dengan respon dari pemerintah. Maksud gue adalah dari sana itu apakah responnya cukup positif atau gimana gitu? Sejak kasus pertama. Sejak kasus pertama, jujur gue nggak terlalu ngikutin banget beritanya, tapi yang gue lihat di awal-awal masa pandemi ini itu ada satu komunitas startup namanya Garage48. Itu mereka biasanya ngadain hackathon 48 jam. Di hari pertama, di weekend pertama ketika pemerintah mengeluarkan state of emergency, di mana semua hiburan ditutup, semua restoran ditutup, mereka punya inisiatif bikin program hackathon virtual selama weekend, Sabtu Minggu, bekerja sama dengan pemerintah Estonia. Jadi hebatnya di sini pihak private kayak komunitas gitu bisa dengan mudahnya kolaborasi dengan pemerintah. Dan di virtual hackathon itu mereka bertujuan buat ngembangin sebuah prototipe yang bisa ngebantu masyarakat Estonia buat mengakses informasi soal COVID maupun juga buat menanggulangi gimana sih kita bisa bikin prototipe yang at least bisa bantu warga dalam menangani masalah ini. Dan itu disupport sama kementerian apa ya? Lupa. Pokoknya salah satu kementerian di Estonia yang mendukung pengembangan industri kreatif. Dan juga yang gue lihat dari hasil virtual hackathon itu ada satu tim yang bikin semacam dashboard buat ngecek update kasus di Estonia secara detail dari kota, kabupaten sampai ke skala nasional. Dan juga ada yang bikin kayak apa lagi ya? Ini bikin aplikasi Bluetooth buat tracking kita ketemu sama siapa aja. Kayaknya itu yang sudah dibikin di beberapa negara juga ya. Nah, jadi dari virtual hackathon itu bisa dilihat bagaimana pemerintah dengan cepat, dengan responsif bisa kolaborasi dengan pihak swasta maupun komunitas. Itu yang gue lihat. Tapi lu ketika masa pandemi lu sempat khawatir nggak? Terus Kalau di Indo? Khawatir ya. Maksudnya, jujur khawatir dengan apa? Dengan di kondisi di Estonia. Di Indo. Kan kita tahu kan di Indo. Oh ya, itu kayak jadinya hampir setiap hari gue tanya kabar aja kayak gimana hari ini. Jadi kayak nanyain aja, mastiin khususnya orang tua ya, mereka nggak sampai terpapar dengan virus ini. Tapi kalau dengar cerita-cerita ya jadinya strict banget ya di Indonesia ya, kemana-mana harus pakai masker dan ya portal juga kayak masuk perumahan sekarang ditutup dari luar. Waktu awal-awal Maret itu. Orang tua tinggal di mana? Di Jabodetabek daerah? Bekasi. Oh. Masih di Bekasi. Jalur apa? Zona merah nggak sih tempat lu yang Bekasinya? Aduh, gue nggak update. Kayaknya Bekasi cukup tinggi juga ya. Cuman nggak terlalu update gue. Nggak tahu zona merahnya gimana. Okay. Tapi ada nggak sih yang berubah setelah lu masuk ke pandemi ini? Maksudnya adalah secara sosial di Estonia. Ada nggak sih hal yang berubah? Yang berubah ya. Jadi banyak ketemu teman lama lewat Zoom atau Skype, ngobrol-ngobrol aja kayak. Kalau kita bicara sosialnya maksudnya, apa karena ada jobnya kan? Di sini
Di sini mereka bahkan juga masker aja pada nggak pakai ya orang-orang lokal di sini. Kayak Mungkin karena ini ya, mungkin biasa. karena kasusnya sangat rendah, Hah? terkendali, yang sakit juga sangat sedikit, karena sangat-sangat terkendali, jadi masker dan jaga jarak itu udah sesuatu yang nggak urgent di Estonia, mungkin begitu nggak sih? Iya. Padahal di mana-mana dipasang ininya apa papan informasinya. Oh, harus pakai Jaga masker jarak. gitu ya. Himbauan-himbauan Masker sih nggak. Masker nggak diwajibin di jaga jarak. Estonia. Cuman dihimbau aja. Jaga jarak tapi diwajibin. Mereka punya punya prinsip namanya 2+2. Jadi 12, 2 meter, 2+2. 2+2. Jadi maksimal ngumpul 2 orang, terus jarak antar orang itu minimal 2 meter. Tapi itu beberapa bulan yang lalu. Oh. sekarang sudah tidak diberlakukan. Semua Tapi orang mulai aku mau nanya deh, kita bicara homeless lah, maksudnya orang-orang yang mohon maaf ya, kita bicara orang, ada nggak sih fenomena kayak kaki lima atau mohon maaf kayak pemulung, homeless dan sebagainya, orang-orang yang gelandangan dan sebagainya? Di sini yang gue lihat tetap ada, walaupun kota kecil juga. Mereka biasanya yang gue lihat itu ngumpulin botol-botol minuman yang bisa ditukar buat balik jadi duit. Itu yang biasa gue lihat ketika gue lagi buang sampah dari kamar kos ke tempat pembuangan sampah di bawah. Ada aja yang homeless ngumpulin barang-barang bekas gitu buat ditukar jadi uang nantinya. Botol-botol minuman biasanya. Itu karena itu dibilang pemulung karena mereka bukan petugas kebersihan dari pemerintah atau dari ini Bukan. ya. Bukan. Tapi arah bentuknya sama kayak bentuk Indonesia nggak? Mohon maaf, Wat. Kan maksudnya bentuk Indonesia kan beneran seakan musuh banget kan? Enggak sih, malah gue lihat kayak apa ya? Lusuh. Keren sih kayak mereka kayak nomaden nomaden gitu, bener rambutnya gondrong, terus apa ya, pakaiannya tebel-tebel karena mungkin mostly mereka tinggal di luar ya karena homeless, bajunya tebel-tebel, terus sosialis juga dengan teman-teman sesama homeless gitu. Jadi kayak kadang-kadang ada dua tiga orang yang barengan dan mereka ya ngobrol satu sama lain. Terus kalau soal penampungannya, nggak? Maksudnya ada satu wilayah yang emang homeless tuh bisa di sana semua gitu. gue karena di Tartu kayaknya belum terlalu tahu juga, tapi mungkin ada ya, cuman gue belum cari tahu soal itu, tapi harusnya ada karena mereka sendiri juga punya organisasi yang buat berbagi makanan buat mereka yang homeless, yang berkekurangan, bikin lembaga non-profit gitu, ngumpulin makanan-makanan lebih dari orang-orang yang punya kelebihan ataupun dari restoran juga buat diolah ntar disumbangkan ke mereka yang homeless. Di sini ada organisasinya. Kalau kita ngomongin tadi gerakan sosial, ada nggak sih waktu pas pandemi gerakan sosial yang banyak muncul? Kalau di Indo kan waktu itu banget banyak muncul gerakan sosial A, B, C, D, E. Apa ya? Nggak terlalu kedengeran sih di sini. Atau guanya yang nggak cari tahu mungkin. Terus satu lagi deh, kita bicara homeless tadi ya. Di masa pandemi itu orang-orang kayak gitu gimana ya? Nggak tahu ya. Masa pandemi. Di Estonia maksudnya? Iya, di Estonia. Di Estonia. Ya kan maksudnya adalah ya udah homeless semenjak pandemi kan pasti kan lebih homeless lagi, maksudnya lebih, mohon maaf mungkin ekonomi makin jatuh lagi kan. Itu ya. Gimana ya? Gue bikin statement takutnya cuman asumsi, takutnya cuman gue nggak ada kesempatan ngobrol juga dengan mereka, tapi ya setahu gue mereka apa ya tetap bisa
maksudnya seperti biasanya, maksudnya sebelum dan sesudah pandemi pun masih ya mereka hidupnya seperti setiap hari seperti itu, kumpulin. Karena pertama Tapi lu nggak sebanyak, tahu ya, nggak ya dalam gue nggak terlalu explore soal itu, jadi mohon yes, maaf nggak terlalu tahu pengamatan banget. lu, sepengamatan lu belum begitu tahu banyak ya perubahan keadaan mereka seperti apa Iya, sebelum dan semasa pandemi sekarang. iya. Tapi yang gue lihat sehari-hari ya mereka tetap socialize, tapi dengan orang-orang yang bisa bahasa Estonia. Nah itu yang gue merasa kayaknya gak bisa bahasa Estonia itu apa ya, advantage banget ya buat kesempatan ngobrol sama mereka, karena ya gak bisa ngobrol pakai bahasa Inggris mereka. Berarti kalau ngomongin homeless berarti di sana aman dong, Lik, ya kita bicaranya. Maksudnya adalah pemerintah sana tuh juga sebenarnya ada jaminan sosial bagi orang-orang kayak gitu. Secara peraturan gue nggak terlalu tahu, tapi kalau lihat dari wajah mereka ya, dari face, mereka nggak terlihat madesu, maksudnya mukanya tetap semangat, bisa tetap kelihatan garang dan nggak apa ya, nggak ngemis-ngemis gitu, kayak misalnya bukan maksa nanya kita ada barang ada botol-botol kosong nggak sedesperate yang gue bayangkan gitu. Mereka tetap bisa survive ya. Justru berarti nggak ada dong, Lik, pengemis ya? Pengemis gue pernah selama 1 tahun ini gue baru ketemu 1 kali. Oh gitu. Jadi jarang banget ada pengemis yang minta-minta di depan tempat umum Ini gitu. yang temuin ini di jalanan atau di kampus atau di tempat kerja atau gimana? Ini pemulung. Pemulung. Pemulung yang homeless ini pemulung, dia ketemunya di tempat. Jadi kalau tinggal di asrama, di bagian luarnya itu di lantai bawah ada tempat buat naruh sampah plastik, kumpulin ke satu gerobak itu. Nah itu sering ketemunya di situ. Mereka biasanya nyari-nyari botol minuman buat dikumpulin.